PPT-nya terlalu besar, lebih dari 25 MB, sehingga di Facebook tuh nggak bisa buat ngirim, maka silahkan untuk mengirimkan lewat email. Nanti silahkan konfirmasi ke saya aja alamat email saya apa, biar bisa dikirim. Jadi udah jelas ya terkait dengan penyesuaian modul, kemudian tugas kelompok 1 dan tugas kelompok 2. Jadi jangan lupa deadline-nya itu hari Sabtu besok tanggal 26 Maret. Itu semua PPT harus dikumpulkan ke saya. Satu kelompok hanya cukup mengumpulkan satu PPT saja, tidak perlu setiap anggota kelompok mengumpulkan. Kemudian di situ juga harus dijelaskan ketika tanggal presentasi, tiap-tiap kelompok itu siapa aja yang namanya harus setor nama, siapa aja yang presentasi. Boleh satu kelompok hanya satu orang yang presentasi boleh, atau semua anggota kelompok presentasi boleh, pokoknya harus setor nama ke saya. Nanti saya biar bisa ngatur nanti di kelas online-nya siapa yang saya jadikan presenter gitu. Jadi jangan lupa sekali lagi untuk tugas kelompok 1 dan tugas kelompok 2 nya. Jadi silakan koordinasi dengan ketua kelompok masing-masing. Selain kemarin waktu TTM, selain membahas tentang penyesuaian modul dan tentang tugas kelompok 1 dan kelompok 2, tugas kelompok 1 dan tugas kelompok 2, kita juga membahas tentang tugas 1 kemarin. Jadi saya akan memberikan jawaban tentang tugas individu 1 kemarin. Untuk tugas individu yang pertama, semuanya rata-rata nilainya bagus, nggak ada nilai di bawah 70, tapi hanya ada yang nilainya 100. Kebanyakan rata-rata yang salah itu di nomor 5. Hanya ada satu orang yang berhasil menjawab dengan betul tentang pertanyaan nomor 5. Jadi sekarang saya mau membahas satu persatu jawaban untuk tugas individu 1. Nah, untuk yang pertama, jelaskan tentang sistem ekonomi yang digunakan oleh Indonesia. Kemarin ada yang menjawab itu macam-macam, ada yang jawabnya malah berdasarkan undang-undang dasar atau apa, itu semuanya yang jelas salah. Jawaban yang benar adalah sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia adalah sistem ekonomi campuran. Maksudnya dari campuran adalah percampuran dari sistem ekonomi terpimpin dan sistem perekonomian pasar. Jadi kalau dari sistem perekonomian terpimpin itu sendiri, pemerintah mengontrol beberapa sektor, seperti misalkan PLN, Pertamina, terus telekomunikasi itu masih diatur oleh pemerintah, masih dalam naungan BUMN. Tapi sebagian lagi itu juga diserahkan pada mekanisme pasar atau dimiliki oleh pihak swasta, seperti misalkan telekomunikasi, Tri, IM3, terus ada juga banyak sekali perusahaan-perusahaan swasta yang mendominasi pasar di Indonesia. Maka dari itu kenapa sistem ekonomi di Indonesia disebut sebagai sistem ekonomi campuran, karena campuran antara sistem perekonomian terpimpin dan juga perekonomian pasar kayak gitu. Nah, kalau misalkan nanti di ujian muncul pertanyaan tentang sistem perekonomian, nggak ada yang namanya sistem perekonomian berdasarkan undang-undang dasar, itu nggak ada. Saya paham, pasti itu cari jawabannya di Google, makanya jawabannya random. Tapi yang benar, sistem perekonomian yang dianut oleh Indonesia adalah sistem ekonomi campuran. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, berikan contoh nyata perusahaan yang melakukan tindakan tidak etis dan jelaskan. Kemarin kan saya sudah menjelaskan bahwa perusahaan itu harus melakukan tindakan etis ke banyak pihak, tidak hanya dari segi pelanggan atau konsumen. Perusahaan juga harus melakukan tindakan etis ke supplier. Perusahaan juga harus melakukan tindakan etis ke lingkungan, ke karyawan. Jadi ada banyak aspek. Kalau misalkan kemarin jawabnya cuma dari segi konsumen aja atau dari segi aspek saja, maka nilainya nggak sempurna. Yang di sini minimal saya minta dalam menjelaskan 2 atau 3 lah paling enggak, perusahaan itu melakukan tindakan etis ke pihak siapa aja. Nah, kalau misalkan membuang limbah sembarangan, berarti itu adalah contoh yang tidak etis ke segi lingkungan, karena perusahaan itu nggak boleh membuang limbah sembarangan, limbah itu harus diolah dulu. Kemudian menyebarkan radiasi seperti kasus teluk buyat, itu juga salah satu tidak etis ke lingkungan. Kemudian tidak menjaga lingkungan seperti pembakaran hutan, itu juga contoh tidak etis kalau misalkan ke lingkungan. Kalau ke konsumen, kemarin ada beberapa yang menjawab seperti contoh perusahaan HIP, atau mungkin
contoh dari yang kalau perusahaan menjual produk kadaluarsa itu juga contoh yang bagus ketika melakukan tindakan tidak etis ke konsumen. Kalau misalkan melakukan tindakan tidak etis ke karyawan itu ada diskriminasi karyawan, atau misalkan berdasarkan ras atau agama, gender. Nah, itu contoh tidak etis ke karyawan. Kalau misalkan contoh tidak etis ke supplier itu juga bisa. Kalau misalkan dia ingin mengganti supplier itu tindakan yang sah, dalam arti ketika kita menganggap bahwa ternyata ada supplier yang lebih murah, itu sah, hal yang sah, karena perusahaan selalu mencari cost yang terendah biar produknya juga nanti harganya rendah. Tapi kalau dia menggantinya dengan cara yang tidak baik, maka itu akan menjadi hal yang tidak etis. Contohnya, sudah ketika dia berganti supplier kemudian dia menjelekkan nama supplier yang lama, itu merupakan contoh tindakan yang tidak etis. Terus tindakan yang tidak etis yang lain, misalkan ke selain ke lingkungan, ke penduduk sekitar, dalam arti lingkungan itu bisa ke alam dan juga ke lingkungan sekitar tempat pabrik berdomisili. Misalkan dia bisa contohnya misalkan radiasi itu contoh kalau ke rakyat sekitar pabrik sih. Jadi radiasi itu kan menyebabkan sakit penduduk sekitar kayak gitu. Atau juga bisa misalkan dia justru malah nggak mau mengambil atau nggak mau merekrut karyawan dari penduduk lokal, itu nggak boleh. Jadi tetap harus ada patokannya untuk perusahaan dianggap etis dan tidak etis. Kemudian untuk yang ketiga, jelaskan perbedaan dan persamaan antara perusahaan perseorangan dan perusahaan perkongsian. Perbedaan dasarnya, ukurannya terhitung relatif kecil. Ini saya ketukar. Jadi kalau itu yang atas itu bukan perbedaan, tapi yang atas itu adalah persamaan. Jadi persamaannya adalah keduanya terhitung ukurannya relatif kecil, kemudian mudah didirikan dan dijalankan oleh pemiliknya gitu. Tapi kalau yang bawah yang tulisan persamaan besarnya perbedaan, perbedaannya adalah ketika perusahaan perkongsian itu lebih banyak modal yang dikumpulkan, karena kan di situ pemiliknya bukan hanya satu gitu kan, jadi lebih banyak modal yang dikumpulkan, kemudian lebih banyak keahlian diperoleh karena juga pemiliknya lebih dari satu, jadi lebih banyak keahlian yang diperoleh. Kalau misalkan perusahaan perseorangan dimiliki oleh satu orang, dia hanya berfokus keahliannya ke marketing saja, maka dia tidak punya ahli di bidang finance, ahli di bidang yang lain juga operation gitu. Tapi kalau perusahaan perkongsian misalkan terdiri dari 2 orang saja, yang satu ahli di bidang marketing, satunya ahli di bidang keuangan, maka otomatis di situ kan ada gabungan dari keahlian 2 orang gitu kan. Kemudian terkait dengan umur usaha, karena memang pendanaannya cenderung lebih kuat dan juga ada banyak keahlian, maka perusahaan perkongsian biasanya umur usahanya lebih panjang. Kemudian apa perbedaan antara rekrutmen internal dan eksternal? Kalau rekrutmen internal itu adalah promosi karyawan yang ada di dalam organisasi, jadi meng-hire karyawan dari dalam organisasi. Sedangkan kalau eksternal itu adalah menarik orang dari luar organisasi atau mengadakan atau membuka lowongan baru dari orang-orang di luar perusahaan gitu. Bisa juga dari misalkan hijacking perusahaan, itu juga masuk ke contoh eksternal. Nah, ini nomor 5, kesalahan yang paling banyak. Apa yang dimaksud dengan management by objective atau MBO? Berikan contoh MBO. MBO itu adalah seperangkat prosedur yang melibatkan manajer dan bawahannya dalam menentukan tujuan dan mengevaluasi kemajuannya. MBO adalah sebuah sistem kolaborasi dalam penetapan tujuan yang mencakup semua bagian organisasi, baik dari level atas hingga level bawah. Nah, MBO ini sendiri mengandung 3 elemen utama. Yang pertama adalah prosedur, kemudian yang kedua adalah partisipatif antara atasan dan bawahan, dan yang ketiga adalah pengevaluasian kinerja atau kemajuan. Maksudnya dari prosedur adalah, jadi MBO itu digunakan sebagai patokan atau sebagai acuan dari apakah perusahaan itu telah berhasil mencapai tujuannya, apakah perusahaan telah berhasil menggapai cita-citanya. Nah, itu
itu adalah MBO. Kemudian di dalam MBO itu sendiri bukan hanya mengandung unsur atasan saja, tapi mengandung unsur atasan dan bawahan, atau